Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Ibu Novia Angela MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia dan teman-teman semua yang saya sayangi dan saya cintai. Perkenalkan, nama saya Umi Hani. Saya mahasiswa jurusan fisioterapi, Fakultas Fisioterapi Universitas Esa Unggul. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang apa itu paragraf. Sebelum masuk ke bagian inti penjelasannya, perlu kita ketahui bahwa paragraf dalam pembelajaran bahasa Indonesia diperkenalkan pada siswa sejak pendidikan sekolah dasar. Kemudian dilanjutkan ke pendidikan menengah pertama, pendidikan menengah atas, dan kemudian hingga ke perguruan tinggi. Namun, apakah pengetahuan seorang mahasiswa akan terus meningkat mengenai paragraf seiring seringnya berlatih menulis paragraf dari jenjang yang mudah hingga tingkat kesulitan yang cukup rumit? Untuk memahami penjelasan yang lebih lanjut lagi, jangan lupa simak video ini ya. Check it out. Pengertian paragraf. Paragraf adalah kumpulan dari kalimat-kalimat yang berisi tentang satu ide pokok atau gagasan utama. Paragraf juga suatu kesatuan yang lebih tinggi dan lebih luas dari kalimat. Dalam paragraf terkandung satu unit buah pikiran yang didukung oleh sebuah kalimat dalam paragraf tersebut, mulai dari kalimat pengenal, kalimat utama, kalimat penjelas, sampai ke kalimat penutup. Pada umumnya, paragraf terdiri dari 4 hingga 10 kalimat tergantung dari pengembangan gagasan yang diinginkan oleh penulis. Penggunaan paragraf juga memudahkan pembaca untuk memahami bacaan yang secara menyeluruh. Dan di sini saya akan menjelaskan pengertian paragraf menurut para ahli, yaitu menurut Ramlan, bahwa pengertian paragraf adalah bagian dari suatu karangan yang terdiri atas sejumlah kalimat yang mengungkapkan satuan informasi dengan ide pokok sebagai pengendaliannya. Paragraf merupakan bagian kecil dari suatu karangan. Sebuah karangan dapat terbentuk dengan adanya paragraf di dalamnya. Tujuan utama dari pembentukan paragraf adalah untuk memudahkan pembaca dalam memahami gagasan utama yang berbeda tetapi berkaitan satu sama lain di dalam karangan. Setiap paragraf hanya dapat berisikan satu gagasan utama, sehingga gagasan utama lainnya dapat diketahui pada paragraf lain. Tujuan lain pembentukan paragraf adalah memisahkan dan menegaskan perhentian secara wajar. Perhentian ini berisikan waktu bagi pembaca untuk dapat memahami gagasan yang terkandung di dalam setiap paragraf. Selanjutnya, jenis-jenis paragraf. Jenis-jenis paragraf ini terbagi menjadi 3 jenis. Yang pertama, jenis paragraf berdasarkan gaya pengungkapan. Yang kedua, jenis paragraf berdasarkan pola penalaran. Yang ketiga, jenis paragraf berdasarkan fungsi. Nah, yang pertama ada jenis paragraf berdasarkan gaya pengungkapan. Yang pertama ada jenis paragraf narasi. Nah, paragraf narasi ini isi paragrafnya menuturkan peristiwa atau pengalaman hidup berdasarkan pengembangannya dalam bentuk cerita. Yang mana paragraf narasi ini gaya pengungkapan yang bertujuan menceritakan atau mengisahkan kejadian atau peristiwa, baik peristiwa kejadian maupun peristiwa rekaan atau pengalaman hidup berdasarkan pengembangannya dari waktu ke waktu sehingga tampak seolah-olah pembaca mengalami sendiri peristiwa tersebut. Selanjutnya ada paragraf deskripsi. Nah, isi paragraf ini melukiskan atau menggambarkan suatu dengan bahasa, yang mana paragraf deskripsi ini berisi gambaran mengenai suatu objek atau suatu keadaan sejelas-jelasnya dengan melibatkan kesan indera. Nah, paragraf ini bertujuan untuk memberikan kesan atau impresi kepada pembaca.
terhadap objek, tempat, dan peristiwa dan semacamnya yang ingin disampaikan. Selanjutnya ada paragraf eksposisi. Isi paragrafnya memaparkan suatu fakta atau kejadian tertentu. Paragraf eksposisi ini paragraf yang menjelaskan atau menginformasikan suatu hal untuk menambah pengetahuan atau pemahaman pembaca. Selanjutnya ada paragraf argumentasi. Isi paragraf membahas satu masalah dengan bukti-bukti dan alasan yang mendukung. Nah, pada paragraf ini, suatu corak paragraf yang bertujuan membuktikan pendapat penulis agar pembaca menerima pendapatnya. Dalam paragraf ini, penulis menyampaikan pendapat yang disertai penjelasan dan alasan yang kuat dan meyakinkan dengan maksud agar pembaca bisa terpengaruh. Selanjutnya ada paragraf persuasi. Paragraf persuasi ini isi paragrafnya mempromosikan sesuatu dengan cara mempengaruhi pembaca, yang mana paragraf ini berisikan unsur ejakan, imbauan, bujukan atau saran kepada pembaca. Persuasi mengutamakan emosi atau perasaan pembaca, sedangkan sasaran argumentasi menitik beratkan pada logika pembaca. Selanjutnya ada jenis paragraf berdasarkan pola penalaran. Yang pertama ada paragraf deduktif atau umum. Paragraf deduktif ini paragraf yang menempatkan kalimat utama pada awal paragraf, yang mana paragraf ini dimulai dengan mengemukakan persoalan pokok atau kalimat topik, kemudian diikuti dengan kalimat-kalimat penjelas. Yang kedua ada paragraf induktif atau khusus. Paragraf induktif ini adalah paragraf yang menempatkan kalimat utama pada akhir paragraf, yang mana paragraf ini dimulai dengan mengemukakan penjelasan kemudian diakhiri dengan kalimat topik. Yang ketiga ada kalimat deduktif, induktif atau campuran. Nah, paragraf deduktif induktif ini adalah paragraf yang menempatkan kalimat utama pada awal paragraf dan akhir paragraf. Selanjutnya ada paragraf ineratif. Paragraf ineratif adalah paragraf yang menempatkan kalimat utamanya pada tengah-tengah paragraf. Jadi yang mana paragraf ini diawali dengan kalimat penjelas sebagai pengantar, diikuti gagasan utama ditambah penjelas lagi untuk menguatkan atau mempertegas informasi. Selanjutnya ada paragraf menyebar. Nah, paragraf ini adalah paragraf dengan ide pokok menyebar dan tidak memiliki kalimat utama, yang mana pikiran utamanya menyebar pada keseluruh bagian atau tersirat pada tiap kalimatnya. Jenis paragraf yang ketiga yaitu jenis paragraf berdasarkan fungsi. Yang pertama ada paragraf pembuka. Paragraf pembuka ini paragraf yang berisi persoalan dasar yang berkaitan dengan masalah yang akan kita tulis. Jadi yang mana paragraf ini pengantar untuk sampai kepada pokok pembicaraannya dalam karangan. Yang kedua ada paragraf penghubung. Paragraf penghubung ini paragraf yang berisi berkelanjutan dari gagasan. Jadi yang mana paragraf penghubung ini isi permasalahan yang diuraikan di dalam karangan. Oleh karena itu, paragraf penghubung disebut pula dengan paragraf isi. Yang ketiga ada paragraf penutup. Paragraf penutup ini terdapat pada akhir sebuah karangan. Jadi yang mana kalimat penutup ini berisikan gagasan kembali mengenai hal-hal yang dianggap penting dalam paragraf penghubung. Selanjutnya ada fungsi paragraf, yang mana untuk menandai pembukaan topik baru atau pengembangan lebih lanjut topik sebelumnya. Jadi kalau kita ditanya mengapa harus ada paragraf, jawabannya sederhana, yaitu agar apa yang ingin kita sampaikan kepada pembaca dapat diungkap dengan mudah dan jelas. Mempelajari paragraf juga merupakan hal yang sangat penting bagi para penulis pemula yang belum banyak pengalamannya, terutama jika ia merasa kesulitan untuk menuangkan dan mengembangkan gagasannya. Selanjutnya ada beberapa fungsi paragraf. Yang pertama, paragraf berfungsi sebagai penampung dari sebagian kecil jalan pikiran atau ide pokok keseluruhan karangan. Yang kedua,
Paragraf memudahkan pemahaman jalan pikiran atau ide pokok pengarang. Yang ketiga, paragraf sebagai penanda bahwa pikiran baru dimulai. Paragraf memudahkan mengorganisasi gagasan-gagasan bagi penulis dan memudahkan pemahaman bagi pembacanya. Selanjutnya ada paragraf merupakan alat penyampai atau potongan-potongan pikiran. Paragraf memudahkan pengembalian variabel, terutama karangan yang terdiri dari beberapa variabel. Yang terakhir, paragraf sebagai pedoman bagi pembaca untuk mengikuti dan memahami alur pikiran pengarang. Nah, selanjutnya kesimpulan. Di sini saya akan memaparkan kesimpulan berdasarkan topik yang telah saya jelaskan tadi. Jadi yang mana paragraf merupakan kumpulan suatu kesatuan kalimat yang mengandung gagasan yang tersusun secara sistematis untuk menyampaikan makna kalimat. Jadi setiap paragraf itu mempunyai tujuan tertentu sehingga berbeda antara satu sama lain. Gagasan yang dimiliki suatu paragraf hanya memiliki satu pikiran utama atau ide pokok. Paragraf itu memiliki banyak macam seperti eksposisi, argumentasi, deskripsi, persuasi, dan narasi. Macam-macam paragraf itu berdasarkan tujuannya, yaitu paragraf pembuka, paragraf penghubung, dan paragraf penutup. Selain berdasarkan tujuannya, macam-macam paragraf juga ada berdasarkan gaya pengungkapannya, yaitu paragraf deskripsi, paragraf narasi, paragraf eksposisi, argumentasi, dan persuasi. Sedangkan paragraf berdasarkan pola penalarannya yaitu paragraf deduktif, paragraf induktif, paragraf campuran, dan paragraf ineratif dan penyebaran. Jadi dalam pembuatan suatu paragraf harus memiliki unsur pembangunan paragraf agar paragraf atau alinea dapat berfungsi dengan sebagaimana mestinya. Maka fungsi paragraf secara umum yaitu membantu pembaca memahami segala sesuatu mengenai isi dan topik dalam sebuah tulisan. Sekian materi paragraf yang telah saya paparkan tadi. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.